Pada suatu saat Anas bin Malik pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau diizinkan untuk menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik radhiyallahu an adalah pemuda yang menyerahkan dirinya untuk mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya untuk melayani kebutuhan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal membersihkan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Anas bin Malik radhiyallahu an untuk menginap di rumah. Adapun tujuan daripada Anas bin Malik untuk menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam tanda kutip untuk mengintip apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari di rumah beliau. Maka Anas bin Malik radhiyallahu an yang ketika itu sengaja tidak tidur pada malam hari itu, ingin mengetahui apa aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Maka ketika 2/3 malam menjelang, dia mendengar suara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjaga. Dan kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an bersegera berlari ke belakang untuk menyediakan wudu atau air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pintu belakang rumahnya yang sekarang menjadi makam atau kuburan beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjumpai Anas bin Malik radhiyallahu an dengan air wudu yang telah dia persiapkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas, salni. Wahai Anas, minta apa yang engkau inginkan dari diriku." Subhanallah. Rasul yang doanya mustajab berkata kepada Anas bin Malik, "Ya Anas, salni. Wahai Anas, minta dariku. Katakan apa yang engkau ingin." Sejenak kita merenung di subuh yang sejuk ini. Kira-kira kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya seperti itu kepada kita, kira-kira permintaan kita apa? Akan bervariasi permintaan di antara kita. Bahkan mungkin ada yang menjadikan kesempatan itu untuk meminta kekayaan dunia, atau meminta jabatan, dan meminta yang lain-lainnya. Tetapi subhanallah, Anas bin Malik radhiyallahu an yang ketika itu masih sangat muda, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, tidak ada yang lain yang kuminta dari engkau kecuali satu, yaitu izinkan aku menjadi pembantumu nanti di dalam surga. Sebagaimana di dunia ini aku adalah orang yang membantumu, melayanimu, jadikan aku nanti di dalam surga sebagai temanmu dan sebagai juga pembantu. Rasul mengatakan, "Awa ghaira dzalik." Wahai Anas, tidakkah yang lain yang engkau inginkan? Anas bin Malik radhiyallahu an hanya menggelengkan kepalanya, "Tidak ya Rasul." Kemudian Rasul menegaskan, "Kalau demikian halnya wahai Anas, maka tolonglah aku untuk merealisasikan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud, yaitu dengan memperbanyak salat sunnat." Maksud Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu ketika jawaban Anas bin Malik radhiyallahu an menginginkan agar beliau menjadi teman dan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga kelak, ini bukanlah jawaban bodoh. Jauh dari itu semua, tapi bahkan sebaliknya, ini adalah jawaban yang menunjukkan kecerdasan daripada Anas bin Malik. Betapa tidak, karena kelas daripada
surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fil 'illiyyin. Pada kelas, kalau kita katakan di dunia ini ada VIP atau VVIP atau ada yang lebih daripada itu, maka kelas daripada surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang tertinggi. Dan itulah yang diinginkan oleh Anas bin Malik. Ini menunjukkan kecerdasan daripada sosok Anas bin Malik, yang ketika di dalam hidupnya dia tidak menginginkan yang kecil, yang rendah, yaitu dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah sebagai gemerlap dunia yang sementara, yang melenakan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi dirimu, kata Rasulullah Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.